Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar iklan televisi, siswa dapat mengidentifikasi isi iklan dan jenis iklan berdasarkan isinya dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih mengidentifikasi jenis-jenis dan isi iklan, siswa dapat menuliskan jenis dan isi iklan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok, siswa dapat menyebutkan atau mengidentifikasi contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang akibat jika manusia tidak mau berusaha, siswa dapat memperkirakan akibat yang terjadi jika manusia tidak melakukan kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan berdiskusi membuat clipping, siswa dapat mengelompokkan jenis usaha perorangan dan jenis usaha kelompok dengan tepat. Nah, anak-anak, apa saja jenis iklan yang pernah kamu lihat di televisi? Dan tahukah kamu apa isi iklan tersebut? Nah, anak-anak, jenis iklan elektronik ada beragam. Isi iklan elektronik pun juga sangat beragam. Oleh karena itu, ada banyak sekali jenis iklan elektronik dilihat dari segi isinya. Yuk kita amati iklan elektronik untuk mengidentifikasi jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama ada iklan politik. Iklan di televisi menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu 2014. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada khalayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Nah, melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua ada iklan pendidikan. Iklan ini berisi tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Yang ketiga ada iklan kecantikan. Iklan ini ditayangkan melalui televisi. Kalian tentu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada khalayak menggunakan sampo. Pada gambar iklan di samping, dengan menggunakan sampo, rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Nah, anak-anak, itulah 3 jenis iklan dilihat dari isinya. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Coba kalian perhatikan gambar dan cerita berikut. Gambar yang pertama menunjukkan keluarga Udin hidup rukun. Mereka saling menyempatkan berkumpul dalam ruang keluarga. Keluarga Udin juga membiasakan beribadah bersama. Sekarang gambar yang kedua. Keluarga Udin tidak hanya rukun dengan anggota keluarganya saja. Keluarga Udin juga rukun dengan tetangganya. Ketika tetangganya mengalami musibah seperti kematian, keluarga Udin memberikan bantuan dengan ikhlas. Gambar yang ketiga menunjukkan pelaksanaan senam. Udin dan ayah bekerja sama mempersiapkan radio kaset dan kasetnya untuk mengiringi senam. Ibu menyiapkan air mineral untuk minum saat istirahat. Selesai senam, semua anggota keluarga Udin melakukan aktivitas masing-masing. Udin dan adiknya persiapan ke sekolah, ayah bersiap ke kantor, dan ibu bersiap membuka toko kelontongnya. Toko kelontong milik Ibu Udin dikelola keluarga sendiri. Inilah toko kelontong yang dikelola Ibu Udin. Nah, selain sibuk mengurus toko kelontongnya, Ibu Udin menjadi salah satu pengurus koperasi.
Koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut adalah warga kampung tempat tinggal Udin. Koperasi termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Untuk lebih jelasnya, yuk simak beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok seperti berikut. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yuk perhatikan contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Yang pertama, ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan yaitu sebagai berikut. A. Usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. B. Industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan yaitu mebel, meja, kursi, dan lemari. Industri keramik yaitu kerajinan anyaman dan tembikar. C. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya, usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Yang kedua, ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal pengelolaan maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama yaitu A. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma juga ditanggung bersama. B. Ada CV atau komanditer Venonsep atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari berbagai penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. C. Ada PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. D. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Dan yang terakhir yaitu E, perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serbaguna. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai jenis iklan dan isi iklan dan
contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok.